Selamat malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga semua sehat selalu, tidak kurang satu apapun, dan yang terkena COVID kembali cepat sembuh, dan teman-teman di sini semoga sehat selalu dan bisa beraktivitas. Malam ini kita kedatangan tamu khusus ya, Gus Gatot dari NU Circle, juga kebetulan adalah Elektro 90. Dan juga ada Pak Sunarto, praktisi kehutanan. Saya mungkin tidak membacakan CV secara detail, tapi beliau ini adalah pakar-pakar di kehutanan, dan nanti kita bisa dengar cerita dari narasumber sendiri. Kami dari Dunia Energy Talk akan membahas mengenai Forest for All ya. Jadi salah satu tantangan kita di kehutanan ini adalah bagaimana memanfaatkan perhutanan sosial yang bisa bekerja sama dengan masyarakat sekitar, dan juga nantinya kita bisa manfaatkan untuk eduwisata dan ekowisata. Mungkin kita ngobrolnya santai-santai aja nih Bang Gatot ya, Gus Gatot, Pak Sunarto. Mungkin saya tanya beberapa hal, atau mungkin kita gantian TikTok dengan Pak Sunarto. Mungkin dari Gus Gatot dulu nih. Yang menarik bagi saya, seorang yang berbasis elektro, pengalaman di elektro, itu masuk ke hutan itu gimana ceritanya, Gus Gatot? Mungkin bisa cerita lebih banyak, silakan Gus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya boleh share screen nggak? Boleh, silakan. Mas Ikhwan, tolong ya. Oke Bang, udah bisa, silakan Bang. Bisa ya? Bentar. Oke, ini sebetulnya oke. Mungkin saya ingin memperkenalkan dulu. Pertama, terima kasih Mas Iksan atas kesempatannya pada malam hari ini. Ini sedikit, sebetulnya ini baru di tataran ide besar yang dikawal juga oleh Mas Tommy, ini dua anak teknik yang nggak ngerti hutan tapi sok-sok mau merambah hutan. Jadi kami di NU Circle itu kita menyebutnya masyarakat profesional santri lah ya. Jadi di kalangan Nahdien perkotaan kira-kira begitu deh, para profesional yang berkumpul untuk kemudian sama-sama punya cita-cita membangun masyarakat madani yang kita cita-citakan sebagai masyarakat profesional santri. Masyarakat profesional santri itu kalau ada 5 bintang di atas, ada 4 bintang di bawah nih. Ini filosofisnya ini adalah yang di atas ini adalah Pancasila sebagai basis dari ideologi NU Circle, dilambangkan oleh 5 bintang di atas, dan 4 bintang di bawah itu adalah akhlak Nabi, didik, amanah, fatonah, dan tabut. Jadi ideologi dasar Pancasila ditambah dikombinasikan dengan karakter individual yang sebetulnya ini adalah misi kerasulan, yaitu menyempurnakan akhlak, yaitu dengan 4 bintang di bawah ini, sidik, amanah, tablik, dan fatonah ini yang kita harapkan akan menjadi jati diri dari masyarakat madani yang kita cita-citakan, yang kita sebut dengan Nahdlatul Ummah Al-Musyarakiyah. Jadi kalau Al-Musyarakiyah itu sejahteranya sejahtera bareng-bareng, majunya maju bareng-bareng dalam konsep Al-Musyarakiyah, masyarakat gitu ya. Jadi ini ada memang kesejahteraan kolektif yang kita perjuangkan, kira-kira begitu. Nah, salah satu yang program yang kita dorong itu ada yang disebut dengan Santri Pohon. Santri Pohon ini adalah salah satu program di NU Circle di antara santri-santri lainnya. Kita bukan cukup cuma punya Santri Pohon, tetapi di bidang properti kita punya namanya Santri Developer. Kita mencetak wirausaha muda di bidang properti. Kemarin kita baru saja menyelesaikan pelatihan untuk 80 orang lintas agama, di asramakan semua di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Jadi lintas agama selama 1 minggu kita bina untuk menjadi entrepreneur bidang properti, dan terus pengembangan selanjutnya kita lakukan
sampai ya dari 80 orang yang kita bina, insya Allah dapat 10 aja pengembang yang jadi, nanti itu udah jauh lebih, sudah sangat alhamdulillah gitu ya. Nah, santri pohon ini sebetulnya adalah apa yang kita dedikasikan bagi pendidikan dan juga bagi lingkungan hidup ya, bagi dunia pendidikan, ekonomi dan juga lingkungan hidup. Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurnya. Itu adalah landasan dari program yang kita sebut dengan santri pohon ini. Visinya apa? Kalau sekarang yang radikalisme lah, macam-macam segala macam, maka menurut kami salah satu-satunya cara adalah ya membangun generasinya. Jadi mimpi kami adalah ingin memiliki 1000 calon pemimpin bangsa masa depan yang bagaimana cara membangunnya. Di antara lain kami melihat dan melirik bahwa dari sektor kehutanan kita bisa menjadi salah satu sumber untuk bisa mencetak 1000 calon pemimpin bangsa masa depan ini, terutama dari kalangan santri. Ya. Kenapa dari kalangan santri? Karena pada umumnya adalah berasal dari keluarga tidak mampu, tapi yang kedua, yang paling penting adalah sebetulnya karakter dan akhlaknya itu sudah terbina sejak awal, sehingga secara karakter sudah dapat, tinggal kita masukkan aspek-aspek profesionalismenya. Itu yang dari NU Circle ingin coba gerakkan. Lalu yang berikutnya di samping aspek ekonomi adalah bagaimana program ini bisa menyelamatkan lingkungan hidup. Ya, jadi kita ingin juga berkontribusi terhadap lingkungan hidup, mencegah kerusakan di muka bumi ini, dan kalau saat ini orang berebut oksigen dari tabung-tabung, maka insya Allah program ini akan berkontribusi terhadap sumbangan oksigen di alam, ya, sehingga udara menjadi lebih jernih dan segar. Itu yang kita gagas, sehingga kita sebut namanya adalah santri pohon. Kenapa? Karena ini adalah hasil dari sini, ini akan didedikasikan untuk program beasiswa bagi para santri di seluruh Nusantara supaya bisa melanjutkan ke pendidikan dan jenjang yang lebih tinggi. Ini yang kita dedikasikan untuk santri pohon ini. Kita sudah mulai proses pembibitannya. Ini kira-kira skemanya. Saat ini di NU Circle kami sudah punya yang disebut dengan NU Circle perkumpulan, ya, nucircle.org ini adalah perkumpulan NU Circle, di mana kami sudah punya mitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pendamping perhutanan sosial. Lalu kemudian NU Circle juga punya yayasannya yang kita bangun yang disebut dengan NU Circle Foundation. Yayasan NU Circle Foundation ini sudah resmi sebagai lembaga nazir, terdaftar di Badan Wakaf Indonesia, dan fokusnya kepada 2 hal, yaitu pendidikan dan kesehatan. Jadi hasil dari santri pohon tadi nanti yang akan kelola adalah NU Circle Foundation untuk pengelolaan beasiswanya. Lalu kemudian proses trading dan lain sebagainya kita rencanakan melalui koperasi yang kita kelola, yaitu koperasi NU Circle Nusantara. Ya, jadi ini adalah skema yang kita bangun, baik itu dengan strategi partner, dengan mitra, maupun bagaimana penyaluran hasilnya. Ya, kita ada 2 skema yang kita ingin dorong, yaitu skema santri pohon filantropi, yaitu dari donasi sponsor CSR dan lain sebagainya, maupun dari skema social entrepreneurship. Nah, kalau dari filantropi, nanti dalam 1 pohon kita akan buka untuk donasi dan lain sebagainya, untuk kemudian hasilnya menjadi beasiswa santri. Saya rasa itu. Jadi kalau pertanyaannya adalah kenapa dari elektro dan teknik kimia ini nyebur-nyebur sampai ke kehutanan, sebetulnya kita ingin mencari energi baru, amunisi baru untuk ujung-ujungnya kembali ke fokus kita adalah ke pendidikan dan talent, kalau
Om Tommy bilang kita itu jadi talent factory lah, talent factory yang berkarakter. Itu adalah outputnya, prosesnya itu. Kira-kira itu Mas Iksan, Pak Narton. Nah, karena ini baru betul-betul baru dan kita memang mungkin baru nyoba-nyoba nanam, kita baru lagi mengakses mana lahan yang bisa kita jadikan pilot, kira-kira seperti itu. Maka tentu saja pengalaman yang kami punya ini masih minim sekali, sehingga merupakan mungkin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga jalannya dari Allah untuk bisa bertemu Pak Narto dan Mas Iksan di malam hari ini, sehingga kita bisa menyerap energi yang baru untuk bisa mengembangkan ini menjadi kenyataan, kira-kira begitu. Mudah-mudahan Allah meridhoi niat baik kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Gus Gatot. Kita terima kasih banyak atas tausiahnya yang tadi disampaikan. Ini menarik sekali. Mungkin dari sisi pengalaman ya, karena di sini kita juga kedatangan narasumber yang cukup banyak berpengalaman di kehutanan ya. Pak Sunarto ini saya sudah kenal lebih dari 8 tahun ya, dan juga pengalaman beliau di dunia kehutanan ya cukup banyak. Pernah kerja di RAPP juga, pernah kerja di perusahaan-perusahaan lain. Sekarang beliau adalah kerja di Unilever. Silakan Pak Sunarto, mungkin ada tanggapan tadi yang sudah disampaikan oleh Gus Gatot, atau mungkin ada presentasi yang akan disampaikan. Terima kasih Mas Iksan. Masih bisa didengar suara saya? Ya, alhamdulillah. Baik. Ya. Karena hujan deras tadi di Bogor. Ya. Mohon izin, apakah bisa share Mas Ikhwan? Ya, Mas Ikhwan minta tolong Mas. Sambil menunggu bisa pantun dulu kali, Mas Narto ini memang jago pantun nih Gus Gatot. Pantunnya ditulis tadi di PPT itu. Ditulis. Oke, siap. Wah, Mas. Luar biasa Gus Gatot, konsepnya sama implementasinya untuk mendidik generasi muda kita yang karakternya cukup kuat. Kemudian sangat-sangat berterima kasih kami dari orang kehutanan bahwa orang teknik pun bisa sampai seperti itu. Luar biasa. Ya, udah bisa ya, Mas Ikhwan? Ya, makasih. Udah bisa dilihat, Mas Ikhwan? Sudah. Baik, silakan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu, Mbak dan Mas. Sangat berbahagia saya orang dari luar bisa diajak untuk bergabung sedikit untuk diskusi ataupun ngobrol malam sana sini dengan para alumni UI, Universitas terkemuka di Indonesia. 2 bait pantun sebagai awalan. Bukan hiasan sembarang hiasan, adalah hiasan dalam lemari. Bukan ihsan sembarang ihsan, beliaulah ihsan yang digadang sebagai Cagubri. Perlu diketahui bahwa Cagubri adalah calon gubernur Riau. Beliau anak Jati Riau. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan entah kapan ini minimal calon bisa dilaksanakan. Amin. Saya aminkan aja dulu, Bang. Amin. Berguru silat kepada Bang Pitung, pahlawan jagoan negeri Betawi. Sungguh bangga kami tidak terhitung bisa diskusi dengan alumni UI. Terima kasih sekali lagi diberi kesempatan. Baik, Bapak, Ibu, dan Mas dan Mbak sekalian, Gus dan Cak sekalian. Jadi saya ini kenal Mas Iksan udah hampir 10-an tahun, 8 tahun lebih. Saya duduk ditarik dari hutan sana untuk membantu beliau di dalam mengembangkan proyek di MCAI, proyeknya Bappenas, yang waktu itu salah satu yang ikut juga dari NU. Yang divisi sosial kemasyarakatan kalau nggak salah Gus. Jadi beliau juga ikut di Sumatera waktu itu.
Kemudian sedikit share saja, nanti bisa diskusi lebih lanjut atau mungkin kalau waktu terbatas nanti ke depan saya akan siap selalu. Sebagai nama Mas Iksan tadi disebutkan, saya sekitar 18 tahun di Litbangnya RAPP. Tentu itu hutan tanaman, cuma di balik hutan tanaman itu ada juga hutan alamnya, kemudian bagaimana cara tanam yang baik. Kemudian kebetulan aja saya adik kelasnya Mas Presiden sebetulnya, beda nasib saja, walaupun cukup jauh bedanya, maksudnya angkatannya cukup jauh, nasibnya juga ternyata bedanya cukup jauh. Tapi enggak apalah, yang penting kita mengawal hutan. Baik, jadi bicara tentang hutan dan kawasan, ada dua hal aja secara singkat mau saya sampaikan dalam sharing ini. Yang pertama tentang bagaimana aturan terakhir yang berkaitan dengan pengelolaan hutan di Indonesia setelah Undang-Undang Cipta Kerja, ada PP-nya yang tahun 2021 ini yang kemarin sempat disosialisasikan oleh Pak Sekjen. Tentu Bapak Ibu dalam hal ini saya yakin juga cukup menguasai, ini karena ilmu-ilmu umum. Kemudian itu tujuannya kenapa? Karena saya yakin para alumni UI ini bergerak di bidang yang sangat multidisiplin. Sebagai pejabat pengambil keputusan, kemudian sebagai pengusaha, terutama di RE, kemudian di tambang dan lain-lain, itu kaitannya dengan hutan semua. Di LSM advokasi, jaringan luar negeri yang sangat kuat, pasti merujuknya ke UI. Baik. Ini adalah peraturan nomor 20 PP nomor 23 tahun 2001, itu penjabaran dari UU-CK tersebut tahun 2020, Cipta Kerja, kebetulan yang penyelenggaraan tentang kehutanan. Kemudian intinya bahwa ada transformasi kehutanan itu nanti akan dikelola pada level tapak. Artinya di organisasi yang paling bawah. Itu nanti semakin menegakkan kepada konsepnya Gus Gatot tadi, kerjasama untuk mendidik anak-anak akan jauh lebih gampang karena selama ini itu dikendalikan dari Jakarta, kira-kira seperti itu. Ke depan akan ada 3 besar pengelola yaitu KPH konservasi, KPH lindung, kemudian KPH produksi. KPH ada sedikit, kalau Gus Gatot sering mendengar istilah KPH di perhutani, dulu istilahnya Kesatuan Pemangkuan Hutan, sekarang digeser sedikit menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan. Artinya negara bukan sebagai pemangku yang lebih berhak, tapi dalam hal pengelolaan yang lebih adil bagi semua. Kira-kira itu sesuai dengan yang Mas Iksan tadi buka di awal, yaitu Forest for All. Baik, secara singkat, kira-kira ada beberapa tipe hutan. Ada hutan konservasi, ada hutan lindung, ada hutan produksi tetap, kemudian hutan produksi yang dapat dikonversi, hutan tetap sama itu, kemudian ada hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. Kira-kira garis besarnya seperti itu. Lanjut, kemudian nilai strategis hutan. Kira-kira hutan sebagai ada beberapa, yaitu hutan sebagai penyangga kehidupan, sistem kehidupan, hutan merupakan sumber plasma nutfah. Inilah yang mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan rencana Mas Iksan, salah satunya ini. Karena di tengah kita banyak kekurangan obat di apotek, hutan adalah sebagai sumber plasma nutfah ke depan salah satu yang bisa diharapkan untuk penelitian, kemudian untuk termasuk dalam hal pengobatan. Kira-kira kami yakin UI sebagai leadingnya Indonesia, saya pikir ini terutama nanti pengusaha-penguasa, alumni yang bergerak di dalam pengusaha. Kemudian sebagai perubahan iklim, merupakan siklus tata air, itu sudah jelas, kemudian berputar sebagai sosial ekonomi. Nah ini juga Mas Iksan yang kembangkan dengan circle-circle-nya itu, juga dengan NU-nya Gus Gatot, yang pokoknya apa-apa itu harus diputar ulang, kira-kira seperti itu. Kalau istilahnya orang perusahaan, sebetulnya dulu agak negatifnya itu kantong kanan, kantong kiri. Cuma sekarang lebih keren, Mas Iksan pasti manggut-manggut ini. Lebih kerennya karena sebagai istilahnya ekonomi yang saling berkaitan begitu. Ya, circular economy, Mas. Circular economy, ya. Itu istilahnya orang keren, Mas.
Kayak kalau orang hutan itu agak telat mikirnya begitu. Kemudian terakhir adalah sumber penyedia ruang. Kira-kira secara garis besar gitu. Kemudian sekilas bahwa hutan di Indonesia sekedar gambaran yang dulu ke 30 tahun ketika kami dapat pelajaran kehutanan pertama itu masih 72%, sekarang tinggal 62,9%. Dari total luasan Indonesia kira-kira 191 juta hektar, hutan adalah 120 juta hektar. Nah, 120 juta hektar, 24%-nya adalah hutan produksi tetap, 22% hutan produksi terbatas, hutan konversi 9,8%, hutan lindung 24. Nah, hutan lindung 24 sama kawasan konservasi ini sebetulnya sudah memenuhi aturan secara umum dunia 24 plus 19, jadi udah lebih dari 30. Kira-kira itu. Jadi nanti yang ini secara umum hutan negara. Nanti terakhir ada sedikit kita bicara tentang hutan yang di luar kawasan. Baik, ini sekedar slide yang ini sekedar untuk kira-kira sesuai dengan arahan dari KLHK, presentasinya KLHK ini saya ambil. Kira-kira luasan-luasan segitulah yang akan kawasan untuk konservasi itu 26 targetnya begitu. Kemudian kita lompat langsung ke kira-kira ke korporasi itu oke lah. Ini kita nggak bicara tentang korporasi, berbasis tentang masyarakat sekitar 13 juta hektar. Kira-kira itu nanti lebih detail bisa kita diskusikan. Sekedar gambaran karena ini di areanya teknik, kira-kira beginilah fungsi hutan sebagai penyangga lingkungan dan sosial. Kira-kira di sana ada pelabuhan, ada lautan, kemudian ada ekspor, ada gunung, sebagai gambaran itulah siklusnya. Jadi kita harus sama-sama menjaga. Baik. Hutan sebagai aspek pengelolaan dengan sosial, ekonomi, dan tentu dari sistem ekologinya. Kemudian di dalamnya ada perizinan dan lain-lain. Baik, ini transformasi yang dengan undang-undang baru ini, PP yang baru juga, kira-kira garis besarnya saja, kalau dulu ada salah satu izin, itu izinnya berdasarkan jenis pengusahaan. Tapi yang baru ini dirubah menjadi berdasarkan landscape, pendekatan landscape. Dari situ nanti bisa dikembangkan. Jadi termasuk santri NU Sikelnya Gus Gatot tadi ke depan itu akan lebih gampang untuk bekerja sama dengan perusahaan ataupun juga dengan KPH, baik yang di Jawa maupun di luar Jawa. Itu lebih teknis nanti ke depan akan bisa kita diskusikan juga. Baik. Perizinan biasa, tapi lebih disimpelkan dalam hal perizinan, misalnya AMDAL itu yang gede-gede, UKLPL yang menengah, kemudian sekedar ada NIB, nomor induk berusaha, itu kira-kira yang level-level UMKM dan lebih kecil. Baik, sedikit lagi. Kemudian model tata usaha. Nah, ini ada salah satunya tentang PLTBM, jadi pembangkit listrik tenaga biomasa. Kalau nggak salah, dulu 2014 Mas Iksan ya, ketika Pak Dirjen EBT itu Pak Rida, itu ada MOU dengan Kementerian Kehutanan, ada target 400.000 dalam 5 tahun untuk khusus HTI untuk biomasa. Tentu Mas Iksan lebih tahu dan Bapak Ibu semua apa tentang ini. Mas, baru diperpanjang itu Mas MOU-nya. Baik, tentu itu peluang yang sangat baik. Dan yang perlu ini adalah saya pernah diajak rundingan sama salah satu, ada 2 institusi waktu itu. Cuma spesies-spesies yang ditanam itu kalau dari segi kajian akademis, kadang-kadang kawan-kawan di perguruan tinggi ekstrapolasinya terlalu besar. Kita bicara masalah riap. Artinya ketika kebutuhan kayunya yang untuk energi biomasa itu gagal dipanen gitu, nah itu masalah akan timbul gitu.
Itu perencanaan yang perlu kita antisipasi sebelumnya. Satu, yang kedua pengalaman saya juga ada proyek-proyek Jabon dulu, bahkan sekarang ada banyak tuntutan dulu yang dijanjikan Jabon bisa sangat memberikan hasil yang sangat besar, itu ternyata saya ikuti yang di Bandung dan di Jawa Barat rata-rata itu adalah dibilang penipuan sebenarnya juga enggak, cuma memang itu gagal panen gitu. Karena apa? Konsepnya yang tidak jelas, dibombastiskan. Kira-kira itu jadi bicara tentang tanaman, apalagi di tanaman kehutanan, karena jangkanya cukup panjang, bibitnya juga susah, itu kita perlu hati-hati. Kira-kira singkatnya seperti itu. Baik, kemudian ini hanya kita langsung lompat sekilas ke tentang potensi kira-kira tentang hutan penelitian dan pendidikan. Tentu banyak, hampir setiap universitas punya, dikasih hak kelola untuk hutan pendidikan dan penelitian. Saya pikir juga lembaga-lembaga NU tidak terkecuali, misalnya pasti ada. Kalau enggak, bisa jadi sebaiknya mengusulkan ini, Bung Gus Gadot. Termasuk misalnya tadi sistem yang anak didiknya dan lembaganya Gus Gadot tadi untuk misalnya punya hak kelola untuk hutan pendidikan ini. Ini sebagai contoh. Dari yang terkecil 1 hektar yang Arboretum Fakultas Kehutanan UGM ini dari tahun 67 di Sleman cuma 1 hektar, tapi sekarang nanti gambarnya sekilas bisa kita lihatkan sangat bermanfaat bagi hutan kota Paru-Paru Jogja. Kemudian yang 4 hektar itu di IPB itu juga sudah lama. Kemudian yang saya pernah ikut terlibat dari awal itu adalah Arboretum April Kerinci. Jadi ini di Kabupaten Pelalawan. Ada sekitar 5 sampai mungkin sekarang 10 hektar itu sebetulnya ini konsepnya mau seperti intinya dulu yang punya ownernya itu bilang kalau saya pengen punya seperti botanical gardennya Singapura, nggak usah jauh-jauh bos, kami bilang kan kami di Indonesia itu gampang kalau tanam seperti ini, yang penting sediakan lahan tentu udah ada konsesinya, kemudian sediakan anggaran gitu aja. Singkat cerita saya ikut membidani dari awal, cuma sampai sekarang karena saya udah mundurkan diri, saya nggak begitu kopi. Ini juga hutan Darmaga, hutan UI, tentu ini teknik sangat punya nostalgia yang sangat erat dengan hutan UI, yang mudah-mudahan masih terpelihara dengan baik. Nah, Gunung Walat, Wanagama ini karena dulu hutan kering, kemudian bisa menimbulkan mata air dan lain-lain. Yang paling besar itu Mula Warman di Samarinda itu Bukit Suharto itu sampai sekian 20.000 hektar. Jadi intinya cuma sebetulnya itu tidak perlu sampai sebesar itu. Semangatnya bahwa kita tahu kira-kira proposal atau usulan timnya Mas Iksan ini yang di Pupuk Kujang itu 120-an hektar itu bisa dikelola sangat mudah-mudahan ke depannya bisa sangat bagus. Ini sekilas terakhir kondisi-kondisi bisa kita bandingkan. Ini Mas Ihsan masih ada nggak ini? Kira-kira jangan-jangan jalan sama mantannya dulu. Hutan UI, kemudian Arboretum Fahutan IPB. Nggak ada mantannya ya Pak. Ini Bang Tommy kayaknya di sini. Kemudian ini Arboretum Fakultas Kehutanan UGM. Ini memang betul-betul burungnya ini sekarang banyak. Sekarang trennya baru dipakai untuk lokasi, dipinjam untuk lokasi imunisasi, vaksinasi itu, karena tempatnya relatif bagus. Kemudian ini yang Wanagama, saya juga dulu awal-awal ikut terlibat ketika jadi mahasiswa S1 dan S2. Kemudian ini betul-betul solumnya itu cuma 10 sampai 15 bisa ditanam seperti ini. Ya memang perjuangan panjang. Tapi bahwa ini sekedar memberikan gambaran bahwa kalau kita mau itu bisa. Kira-kira itu. Kemudian Gunung Walat ini yang dikelola oleh IPB di Sukabumi. Kalau ini karena Jawa Barat relatif curah hujannya cukup tinggi dan tanahnya cukup bagus, solumnya lumayan bagus. Nah, ini yang hutan kertas Karawang ini bisa jadi menjadi model. Ini sebetulnya ditanam, kemudian
karena ini kerjasama dengan perusahaan diserahkan kepada masyarakat sekitar, sama Karang Taruna dikelola seperti ini. Kemudian ini Mangunan yang di Bantul itu juga ditanam pinus, ada juga tanaman-tanaman lain begitu. Tapi bahwa ini adalah awalnya tadi juga gersang, kemudian sekarang jadi seperti ini. Kira-kira jadi tempat tujuan wisata. Yang terakhir, yang pernah saya terlibat arboretum di kawasan RAPP itu, sekilas ini sebetulnya untuk ya menjawab isu-isu yang dialamatkan ke perusahaan. Yang terakhir, kira-kira ini yang hutan kehati Pupuk Kujang Karawang ini dengan 120 hektar ini, tentu ini masih lebih perawan, potensial sekali untuk sentuhan, kemudian mau dijadikan arahnya seperti apa, ya pasti yang paling bagus adalah karena lokasinya di Karawang, di dekat tol, kemungkinan besar itu jadi hutan pendidikan, hutan penelitian, hutan wisata, terutama untuk menggait generasi muda kita, anak-anak sekolah dari TK sampai perguruan tinggi untuk bisa ditarik ke situ. Karena selama ini salah satu kelemahannya, misalnya kita bilang mau mencari hutan, pasti naik ke puncak, ke Gunung Walat, ke Gunung Halimun, jauh gitu. Nah, ini Mas Iksan mudah-mudahan nanti sukses dan tim punya konsep lewat tol sembari bepergian kemanapun, ternyata di situ bisa kita lihatkan plasma koleksi tanaman dan lain-lain. Itu kira-kira Mas Iksan sekedar share, nanti kalau misalnya ada diskusi monggo saja. Makasih Mas Iksan, saya kembalikan waktunya. Ya, terima kasih Pak Sunarto, terima kasih Gus Gatot, bukan main ini, Masya Allah. Ini memang hutan ini memang perlu kita jaga, tapi kita bisa menggunakan hutan juga untuk hal-hal yang produktif gitu ya, mungkin Mas Narto, Gus Gatot ya. Mungkin sebelum saya kembalikan ke pertanyaan-pertanyaan, saya kebetulan juga sedang mengembangkan perhutanan sosial di Bangka Belitung. Mungkin tadi Gus Gatot menceritakan bahwa anak teknik masuk juga ke hutan, tapi mungkin masih belum terhubungkan. Nah, ternyata ada hubungan yang sangat konkret antara hutan dan anak teknik. Nah, di Bangka Belitung kami membuat wood pellet, Gus Gatot, Pak Narto, kita buat wood pellet. Dari wood pellet itu kita bisa untuk membangkitkan listrik dan juga kita bisa ekspor. Ini mungkin sedikit ya, mungkin kalau Mas Ikhwan bisa ya bisa saya tayangkan sedikit aja supaya dapat gambaran bagaimana mensinergikan antara hutan dan juga teknik. Nah, ini kebetulan saya ada koperasi, ini udah kelihatan kali ya. Udah kelihatan ya, Wan ya? Ya, udah kelihatan, Bang. Oke. Nah, di sini kita akan membangun integrasi wood pellet plant dengan biomass power plant untuk 100.000 ton per tahun wood pellet di Belitung, Kabupaten Belitung dan juga Belitung Timur ya. Ini lagi berjalan dan kami sudah mendapatkan dukungan 55.000 hektar perhutanan sosial dengan masyarakat sekitar. Nah, ini kalau provinsi Bangka Belitung ini terlihat di gambar, kita mungkin semua tahu dulunya Sumatera Selatan, sekarang berdiri sendiri. Enggak tahu juga ini penting proyeknya ya dapat. Di sini dilihat bahwa ada jenis tanaman yang bisa kita kembangkan. Kalau untuk wood pellet itu yang bisa diterima oleh market itu adalah yang akasia dan juga kaliandra ya. Tapi kan hanya batas tanam sampai kemudian 2 tahun, Pak. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa bentuk pellet itu nanti seperti ini, nanti akan dibangun wood pellet plant-nya di daerah sana. Ini total investasi kira-kira seperti ini yang sudah kami buat, dan juga ada nanti integrasi juga dengan sapi. Kalau kita lihat di Bangka Belitung ini sangat menarik ya, terutama di Pulau Belitung, karena tanaman-tanaman ini bisa tumbuh sendiri. Jadi memang burung membawa sendiri bibit ini, jadi memang sama sekali tidak ditanam, tapi sangat rapi. Ini adalah lahan-lahan bekas pertambangan yang sekarang sudah tumbuh lagi hijau, dan selama 3 tahun kita tanpa replanting pun kita bisa mendapatkan bahan baku untuk wood pellet tersebut. Nah, ini di Belitung Regency bisa dilihat posisinya, surat-surat sudah dapat dari warga. Nah, ini kalau kita mau masuk ke perhutanan sosial, kita harus siapkan
di sana warga yang siap untuk tanda tangan, baik dalam bentuk koperasi dan sebagainya. Ini bisa kita lihat juga daerah Mendanau Island, East Belitung Regency, ini posisi kami. Nah, ini juga ada sekitar HTI 8, 6.000 hektar. Ini ada juga nanti lokasi pabrik di daerah Pegantungan. Itu mungkin, maaf saya sekaligus moderator dan sekaligus memberi informasi, karena menurut saya sangat menarik ya kalau misalnya kita bisa kembali ke hutan bersinergi juga untuk ini. Mungkin kalau di sini ada pertanyaan, silakan di raise hand, nanti saya coba, nanti mungkin Mas Ikhwan bisa bantu ya kalau misalnya ada pertanyaan. Silakan, Bang Tommy. Nah, Bang Tommy ini, Mas Narto kebetulan yang mengurus hutan sosial untuk UI nih, waktu itu pernah. Coba silakan Bang Tommy, tantangannya seperti apa, Bang? Iya, mau tanya aja sama Mas Sunarto dengan Ihsan, mungkin juga Zubair, yang jadi bisnis, misalnya kita kan tetap pinginnya ada sustainable ya. Sustainable itu artinya harus ada profit. Isunya dengan bisnis di hutan ini kan waktu produksinya sangat lama, ya, 3 tahun, 4 tahun, mungkin lebih untuk menghasilkan. Bagaimana kita ngitung ekonomi dan dari mana sih modalnya ada untuk selama 3 tahun itu, biaya operasional, biaya bibit, kemudian juga lahan ya. Kalau memang saya nggak tahu lahan itu kalau bisa dapat dari KLHK yang gratisan, that's bagus gitu ya. Tapi walaupun lahannya gratisan kan juga pengeluaran untuk pembersihan, penanaman, perawatan dan lain-lain itu besar ya selama sekian tahun tanpa ada hasil gitu ya, belum menghasilkan, baik itu mau jadi energi, baik itu mau jadi pelet maupun cuma jadi kayu ya. Mungkin itu tantangan yang pertama gitu, Mas Sunarto sama Ihsan. Mungkin bisa dijelasin gimana sih sebenarnya kalau secara ekonominya? Ya, mungkin nanti Mas Narto bisa menjelaskan dari sisi logging kayu dan sebagainya. Kalau kami dari sisi wood pellet itu perhitungannya jelas, Bang Tommy. Jadi kami tidak akan masuk ke perhutanan yang sama sekali belum ditanam. Jadi kita harus bicara namanya hutan bank ya. Jadi hutan bank itu, jadi kita di sana itu memang sudah ada kayu yang siap untuk dipanen atau dikerjasamakan. Nah, dan beberapa jenis kayu kan sifatnya pruning ya, nanti dia bisa dipotong, seperti misalnya kalau kita bicara bambu itu nanti terus-menerus bisa tumbuh, dan kita mengambil pada bagian-bagian tertentu saja. Untuk beberapa kayu memang kita tidak tebang semua gitu. Nah, nanti mungkin silakan mungkin Mas Narto ada ini perhitungannya dari berat itu sebenarnya, Bang. Bisa dihitung beratnya berapa per log itu kelihatan. Silakan Ya, Mas maksud Narto. tapi investmentnya kan berarti dia, misalnya kita pinjam ataupun yang lain lah ya, kita hitungannya benar-benar ekonomis. Tadi kan Gatot ada yang filantropis, yang CSR, apa itu kan oke lah. Tapi ketika kita menjadikan bisnis seperti crowdfunding atau yang lain, itu kan orang mengharapkan menghasilkan, atau memang dia nunggu 4 tahun dulu baru kita bagi untungnya gitu. Kalau misalnya nanam sendiri ya, karena kan pinginnya penghijauan tadi itu ya. Penghijauan berarti misalnya lahan kritis atau lahan yang selama ini perhutani nggak apa-apain gitu, kemudian kita tanam, balikin modalnya ke investor ataupun crowdfunding atau tuh gimana ya caranya? Itu yang mungkin jadi challenge di NU Circle, karena yang pertama sih kita pengennya CSR untuk percobaan kecil, tapi kalau kan nggak bisa mengharapkan mau expand atau mau tambah gede kalau cuma CSR. Pengennya kan ya real business lah ya. Real business berarti ada profit, ada pengembalian modal gitu. Ya, mungkin silakan dulu Mas Narto, nanti saya bisa bantu jawab juga. Silakan Mas. Terima kasih Mas Iksan. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali ini Mas Tommy. Jadi yang pertama bahwa memang kalau di bidang kayu ini salah satu pemanfaatan hutan itu salah satunya adalah kayu. Kalau kita berbicara kayu, memang pasti dia lahannya lahan-lahan marginal, kritis begitu. Pasti lahan pangan sudah nggak bisa di situ. Kemudian berikutnya bahwa kalau pertanyaan to the point tadi, memang terlalu susah Mas. Saya bilang pasti nggak akan untung. Satu. Yang kedua, rata-rata jika perusahaan dulu
secara umum kalau di luar Jawa mengajukan konsesi itu sebagaimana tadi Mas Iksan juga terangkan, itu ada izin pemanfaatan kayu. Jadi di situ sudah ada kayunya yang lumayan gede, kemudian itu sebagai modal awal. Kira-kira itu bisa itu sistem silvikulturnya tebang habis, kemudian dengan permudahan buatan, jadi ditanam. Kemudian bisa juga tebang pilih. Kira-kira tentu itu masing-masing ada perizinan dengan segala konsekuensinya. Kemudian yang ketiga, jika memang salah satu konsepnya yang kami pernah mengalami, kalau lembaga non-profit seperti yayasan, seperti koperasi gitu, biasanya dia akan kita gandeng untuk ada pendanaan dari manapun. Pernah pengalaman kami bersama Mas Iksan dulu, kebetulan Mas Iksan ngurusi RE, kami ngurusi kehutanan dan pertanian. Ada di beberapa titik, salah satunya di Konawe Selatan, itu kita menggandeng dengan perusahaan, ada izin di situ, tapi memang bibit, kemudian yang memodali adalah perusahaan dulu. Kira-kira itu. Terus terang, kalau misalnya dari bibit, dari pembukaan areal, untuk pembukaan areal saja, untuk hutan tanaman, artinya betul-betul kita baru tanam gitu, itu 1 hektar itu kira-kira antara 12 sampai 15 untuk menjadi tanaman, itu baru 1 hektar. Kemudian standarnya, kami juga dulu mereview beberapa usulan dari Sumatera, standarnya BRG, kalau kami mengacu ke standarnya BRG, kalau di areal yang agak basah malah lebih tinggi, sekitar 30 sampai 40-an juta per hektar. Jadi kira-kira itu kalau dikalikan sekian hektar tentu itu bukan biaya yang sedikit. Intinya bahwa susah Mas Tommy kalau kita bicara dari awal dengan tanpa ada dana pendamping. Bisa jadi CSR, bisa jadi pendanaan jangka pendek dari hibah dan lain-lain. Kira-kira itu kalau kita membedakan antara sisi perusahaan. Kalau perusahaan tentu mereka punya grup. Kemudian kalau yayasan dan koperasi tentu itu harus ada pengampunya dulu. Kira-kira itu Mas Tommy. Ya. Tergantung financingnya juga, mungkin saya sedikit tambahkan Bang Tommy, tergantung financingnya, apabila itu adalah dari perbankan dan sifatnya itu pinjaman ataupun bentuknya itu adalah fintech syariah yang sifatnya bagi hasil, itu mungkin kita bisa menghitung berapa grace periodnya. Jadi kita dalam waktu tertentu kita tidak mendapatkan kewajiban untuk mengembalikan, setelah 2-3 tahun ke depan baru kita menghitung secara ekonomis. Itu juga bisa. Tapi yang biasanya orang akan menghitung kayunya udah ada dulu. Jadi kita tidak akan masuk ke hutan yang belum ada kayu. Bila untuk wood pellet dan sebagainya. Jadi kita tidak menanam dari awal, tapi kita melakukan replanting setelah kita tebang. Ini tuh. Oke, jadi pilihannya 2 itu ya. Kalau memang real bisnis, ya cari hutan yang sudah ada, itu buat modal, kemudian kita buat modal dan buat produksi raw material sehingga bisa menghasilkan. Dapat revenue dan baru replanting, atau tadi CSR atau dana pendamping yang memang nggak mengharapkan balik modal dalam waktu singkat ataupun memang benar-benar dia sebagai CSR lah ya. Jadi kalau yang nanam-nanam sengon balik modal setiap bulan sekian persen itu bohong ya. Nah, gimana Mas Narto? Baik, pengalaman kami kalau dalam kecil-kecilan gitu dulu Mas Tommy, sengon gitu. Secara pribadi saya pernah mempraktekkan, itu ya memang kebetulan tanahnya mungkin warisan atau tanah kita belilah gitu ya, kira-kira kisaran 1-5 hektar kalau di Jawa gitu. Itu kita tanam, bibitnya yang bagus gitu, tentu itu untung. Cuma belum artinya itu tanahnya sudah nggak begitu modal, terus biaya untuk pembukaan dan penanamannya juga bisa diecer. Kira-kira itu sebagai bandingan. Yang akan saya tambahkan bahwa kalau Mas Tommy pernah kira-kira 5 tahun yang lalu, 2017, 2015-an itu ada PT apa itu yang Jabon itu, yang besar-besaran itu, per paket gitu, itu jelas tidak match.
Ya, itu bablas berapapun. Kebetulan saya peneliti Jabon. Kira-kira ada sekitar 7 tahunan saya meneliti. Saya nanam dari awal di berbagai plot di Riau. Dijanjikan bahwa Jabon satu pohon bisa menghasilkan 1 juta di dalam umur 4 tahun. Kebetulan waktu itu sempat ada kawan saya, beberapa orang dari bank tanya ke saya, ya saya kasih informasi kalau kira-kira seperti ini. Bicara tentang bisnis kayu di kehutanan adalah berapa nilai kayu itu kemudian bisa kita jual. Kira-kira itu saja. Kalau kira-kira istilahnya diameternya itu dalam umur 1-2 tahun itu sudah meragukan, itu pasti tidak akan untung. Kira-kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Bang Mujib. Nanti kita kembali lagi ke Bang Tommy nanti untuk nanya perhutanan sosial ya. Bang Mujib, silakan Bang. Ya, makasih Mas Ihsan. Saya Mujib nih, temannya Ihsan, juniornya Mas Gatot nih. Tapi Mas Gatot, saya ini sebenarnya anak teknik elektro yang ya biasa berkecimpung di teknologi lah, di IT sama telco. Cuman punya concern yang tinggi sama hutan sebenarnya, Pak Narto. Jadi iya, di samping saya emang suka naik gunung gitu ya, walaupun nggak masuk kapal gitu ya. Misalnya, lu kapal apa? Mapala Cak. Mapala nggak jadi, kapal nggak. Mapala juga nggak jadi, kapal nggak ya. Jadi saya tuh sempet ya ikutan di beberapa, masih sih sampai sekarang bisa Jabon juga sempat ikutan juga Mas Nato dulu. Jadi di daerah Lewiliang. Terus ada juga di Bengkulu juga saya punya kebun sawit, cuman nggak gede gitu. Yang jadi pertanyaan saya sih sebenarnya sehubungan sama izin sih sebenarnya Mas Nato. Maksudnya kita kan sebenarnya nggak tahu lah, mungkin ada yang ngajak gitu, jadi ikut-ikutan aja gitu. Seberapa kalau dari sisi regulasi ketika itu kan ngebuka hutan semua sebenarnya ya. Nah itu sebenarnya secara perizinan gimana sih, kalau kita kan diajak teman bilang nggak apa-apa aman, tapi secara regulasi itu sebenarnya gimana sih, berapa gede hutan yang boleh kita buka tanpa izin karena itu punya masyarakat itu, dan ya masalah regulasi itu kira-kira gimana ya Mas Gatot. Terus yang kedua mungkin pertanyaan buat Mas Gatot, tadi kan Mas Gatot udah ngejelasin tentang ini ya, hutan santri di Enur Circle ya. Itu kan program ya Mas ya. Yang aku agak curious, seberapa ini sih Mas, maksudnya program seperti itu seberapa efektif dan berkelanjutannya sampai sekarang, kira-kira udah berapa tahun tuh, kira-kira efektivitasnya ini nggak sih? Karena aku juga dekat sama beberapa teman di yayasan yang berhubungan sama pesantren, terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan CSR, cuman mungkin juga bisa dipertimbangkan nantinya ada role modelnya dari Mas Gatot. Selama ini masih banyak main di sosial teman-teman dari BMPLN dan lain-lain. Jadi curious juga mau tahu dari sisi Mas Gatot, efektif nggak sih kira-kira ngelaksanain program CSR yang berhubungan sama kehutanan tadi. Itu aja sih, makasih. Ya, silakan dijawab dulu Mas Narto. Baik, terima kasih Gus Mujib pertanyaannya tentang perizinan. Jadi sebetulnya kalau sekarang setelah ada perhutanan sosial itu sebetulnya jauh lebih gampang. Yang jelas kalau memang itu kawasan yang belum dibebani hak, itu tentu mengajukannya ke kementerian, kemudian nanti bisa aja lewatnya masing-masing daerah sih, ada yang sekarang kan KPH itu. Jadi kalau luasan berapapun, cuma nanti konsekuensinya misalnya cukup luas gitu, syaratnya jauh lebih ribet begitu. Harus ada AMDAL-nya atau kan minimal UKL, UPL, kira-kira mengacu ke sana. Itu ada aturan-aturan lain. Tapi prinsipnya perizinan tentang pengusahaan hutan, kalau yang seperti modelnya yang diusahakan oleh Mas Mujib dan kawan-kawan tadi, itu lebih bagus lewat perhutanan sosial. Satu, atau nanti hutan desa atau hutan adat atau pola HTR, kira-kira seperti itu. Jadi intinya kalau luasan itu tidak ada sepertinya tidak ada batasan lah. Nanti bisa kita carikan. Saya tidak hafal satu persatu yang paling update, tapi nanti bisa kita carikan. Kemudian yang kedua bahwa intinya
jauh lebih gampang sekarang lewat perhutanan sosial itu. Kira-kira itu, Mas Mujib. Ya, siap, makasih Mas Nato. Ya, silakan Gus Gatot untuk pertanyaannya Bang Mujib. Terima kasih, Om Mujib. Terima kasih, Om Iksan. Sebetulnya NU Circle ini baru akan memulai, Om Mujib. Jadi kita memang lagi belanja ide, lalu kemudian melihat pengalaman dari teman-teman, untuk kemudian kita katakanlah mencari atau menentukan mana yang paling efektif dan efisien dengan rencana besar kita. Modal yang kita punya sekarang baru kita punya izin dari KLHK untuk menjadi pendamping perhutanan sosial, artinya kita bisa kerjasama, lalu kemudian ya dengan beberapa konsep yang sedang kita kembangkan, dan kemudian yang ketiga kita punya beberapa lahan yang sekarang itu kita pakai sebagai laboratorium kita. Memang ke depan karena NU Circle banyak bergerak di pendidikan nih, lahan-lahan SMK yang seluruh Jawa, lalu kemudian ya basisnya adalah sekolah-sekolah nanti yang mungkin akan kita bisa manfaatkan juga kerjasama penanaman, terutama untuk kayu balsa yang sebetulnya kita lebih fokus di kayu balsa. Nah, apakah efektif atau tidak, ini baru akan kita lihat di pilot kita yang akan kita jalankan. Mungkin nggak besar-besar, ada 5 hektar dan juga nggak jauh-jauh juga di sekitar Bekasi situ. Kita ada kerjasama. Nah, kita akan dapatkan pola terbaiknya seperti apa. Ya harapannya mungkin juga nanti kita bisa diskusi sama Mas Iksan tentang apakah memungkinkan di kerjasama kita lanjut di areanya Kujang, mungkin itu juga bisa kita diskusikan. Tapi yang jelas kami berangkat dari visi besarnya dulu, gitu ya. Visi besarnya dulu untuk mengawal Indonesia dengan kader-kader terbaik. Kira-kira begitulah. Ya, terima kasih Gus Gatot. Mungkin bisa dijelaskan juga kenapa pilihannya balsa ya? Mungkin saya menyambung pertanyaan Bang Mujib tadi. Iya. Kenapa pilihannya balsa? Mungkin Om Tommy jauh lebih bisa jawab karena beliau tim evaluasi itunya. Tapi dari analisisnya teman-teman, kebetulan PIC programnya ada hasil analisisnya. Satu adalah kita sudah punya off-taker-nya. Jadi off-taker-nya sudah ada dan sekarang supply menurut off-taker-nya adalah supply kayu balsa makin lama makin sulit, sementara permintaan di Eropa dan tempat-tempat lain makin lama makin meningkat. Jadi balsa Indo ini demand-nya tinggi, tapi supply-nya kurang. Yang sekarang banyak disuplai malah dari negara-negara Eropa kayak Finlandia dan lain sebagainya. Nah, harapan kita dengan kita gerakan balsa, Indonesia bisalah masuk ke 3 besar lah, kira-kira gitu. Yang kedua, dari sisi off-taker dan demand, yang kedua, memang dari pengalaman internalnya NU Circle sendiri, kita sudah coba lakukan dan cukup confidence dengan kayu ini. Mungkin Om Tommy bisa tambahkan. Iya, baru belajar juga sih, Chan, lihat nilai tambahnya ya, karena juga produk akhirnya itu kelihatan balsa itu untuk barang-barang yang lumayan. Iya, balsa buat apa sih? End product kan buat apa sih Om Tommy? Buat furniture, buat apa namanya? Buat IKEA itu. Iya, karena dia sangat ringan tapi density-nya tinggi gitu ya. Jadi untuk gampang dibentuk gitu ya. Jadi banyak dipakai untuk furniture, bukan biola, gitar gitu ya, terus kemudian kayak piano gitu-gitulah. Jadi dia harga jualnya itu bagus gitu karena dia bukan dibikin buat misalnya bangunan atau apa gitu. Itu sih yang saya lihat. Dan memang tadi Gatot bilang ada pengalaman di NU Circle yang skala kecil gitu. Ada di Bangka juga, itu juga bikin juga sama di di Jawa. Lumayan pertumbuhannya segala macam dalam waktu 1-2 tahun itu diameternya lumayan oke, dan gagal yang gagal itu sedikit. Tentu aja ini masih di laboratorium ya.
kan bukan di tempat gede, jadi mungkin perawatannya lebih gampang, ini juga bagus gitu tumbuhnya. Itu yang pilihannya sih. Kenapa kita milih di situ? Karena memang punya pengalaman, timnya ada pengalaman di situ gitu loh. Walaupun tadi ketinggian, ya nanti kalau dapat lahannya gede tapi tanahnya nggak cocok, kemudian ketinggiannya nggak cocok, itu challenge tersendiri gitu, challenge tersendiri buat ini. Ya, makasih Bang Tommy. Mungkin Pak Sunarto ada tambahan ya, karena kita punya pakar kayu di sini, mungkin kita bisa bertanya juga nih, balsa ini memang cocok untuk ketinggian berapa gitu biasanya Pak Sunarto? Baik, makasih. Wah, terima kasih ini Endo Circle, beliau-beliau yang dari teknik sampai sebegitu detailnya. Balsa itu ring ketinggian cukup, untuk ring tanah sama ring ketinggian cukup aman, artinya tidak begitu manja, seperti misalnya pohon sengon begitu. Kira-kira seperti itu, jabon dan lain-lain. Tapi gunanya, hasilnya cukup bagus. Ini termasuk fast growing sebetulnya, betul Mas Tommy. Tapi yang jelas salah satu tantangannya ketika kita aklimatisasi ke lapangan, kita pindah dari nursery, dari pembibitan kemudian ke lapangan, itu memang kita di sana bicaranya kalau bisa penanamannya mendekati musim hujan, kira-kira seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, kalau masalah tanah, jenis tanah, ketebalan solum, kemudian itu enggak begitu manja. Jadi mau ditanam dan ringnya lebar. Artinya bisa ditanam di Jawa Timur atau Jawa Tengah yang curah hujannya sekitar 1.500 sampai 2.000, atau di Jawa Barat ya atau Sumatera yang curah hujannya jauh lebih tinggi, di atas 2.400 misalnya. Itu dari segi silvikulturnya. Kemudian memang yang bisa dibentuk seperti produk-produk seperti itu, justru itu di pasaran akan jauh lebih membumi, lebih laku. Kenapa? Karena ringan. Kalau nggak salah itu density-nya sekitar 3,5 ya. Kelas awet lumayan. Cuma kelas awetnya lumayan, sama kelas kuatnya memang tidak kuat-kuat amat, tapi istilahnya itu serbaguna dan bisa dibentuk kemudian dalam misalnya kita kan kalau kita di kantor-kantor itu, bahkan di luar negeri itu ada yang sebetulnya itu intinya bahannya dari kayu, cuma dipermak sedemikian rupa sehingga menampilkan sesuatu yang artistik. Itulah kira-kira balsa masuk di dalam kelas itu. Makasih. Ya, terima kasih Pak Narto. Ini kebetulan banyak teman-teman arsitek juga di sini nih. Mungkin ada yang mau kasih komen, ada Bang Jo, ada Mbak Indri. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bisa langsung raise hand. Nanti ada dari teman-teman, atau tadi ada Mas Rian Fahrizal. Silakan Mas Rian. Bang Halim mau tanya? Silakan Bang. Ya, Bang, mungkin sama Bang Gatot kali ya. Silakan. Siap. Ini lahannya biasanya lahan yang kerjasama sama pesantren ya, Bang ya? Sama gimana? Kalau yang di Bangka, kita memang lahan bekas tambang yang kita pakai untuk uji coba. Jadi kita ada hibah lahan bekas tambang di sana, kemudian kita tanami balsa, dan sudah setahun lebih dan pertumbuhannya juga cukup bagus. Nah, kalau kerjasama yang lainnya selama ini masih dengan perorangan, Mas Halim. Jadi antara lain dengan timnya Pak Anies, itu ada beberapa lahan Pak Anies dan tim yayasannya yang kita pakai untuk laboratorium di daerah Bogor sana. Nah, yang berikutnya ini sebetulnya kita sedang jajaki kerjasama dengan SMK. Jadi SMK se-Jawa dan se-Indonesia itu kan banyak lahan-lahan kosongnya yang sebetulnya bisa jadi tempat menanam, yang kemudian kalau itu hasilnya bisa dimanfaatkan, itu akan bisa paling tidak memberikan nilai ekonomis kepada masing-masing SMK itu. Pesantren-pesantren pun kita akan coba jajaki
lahan-lahannya. Cuman kalau di Jawa kan rebutan lahannya, walaupun pesantren juga sudah mulai menyempit ya, lahannya juga udah mulai sulit kalau di Jawa, mungkin di area-area luar Jawa yang mungkin lahannya masih tersedia. Ada ininya nggak Bang? Ada luasan ekonomis gitu misalnya. Kan tentu saja kalau cuma berapa kan agak repot ya. Ada luasannya nggak? Nah, ini yang kita lagi ngobrol sama KLHK sebetulnya, kita lagi dicariin untuk 100.000 hektar. Cuman di mana tempatnya itu yang sedang berproses, kita belum tahu juga. Kalau untuk yang pilot sekarang sih modalnya mungkin kebetulan ada salah satu universitas swasta yang mau bekerjasama sama kita itu sekitar 5 hektaran. Untuk kebetulan Bang Halim ini banyak ini dengan pemerintah daerah, itu nanti bisa untuk kerjasama lahan dan sebagainya bisa dilokasikan juga. Gubernur NTB punya 6.000 itu kalau nggak salah. 6.000 hektar ya? Iya, pernah nawarin saya, cuma udah lama ya. Coba nanti. Daerah gua tuh, Lip. Iya, daerahnya Mujib itu. Daerah gue gimana nih? Ya. Makanya. Boleh nanti kita explore ya, Gus Gatot ya. Cuma saya lagi menarik, sebentar Bang Ican, saya lagi menarik ini tadi. Saya itu sebenarnya di Depok itu banyak pesantren-pesantren yang mereka mau ya, karena gini, pesantren itu pengen bangun, biasa kan kita pesantren kalau mau bangun fasilitas gitu kan butuh waktu berapa tahun ya, misalnya 5 tahun belum terbangun atau berapa tahun gitu. Nah, dia itu pengen manfaatin dulu deh lahan itu. Nah, kayak gitu kemungkinan bisa apa enggak ya? 5 tahun gitu mungkin. Ya, karena balsa ini kan 3,5 tahun harus dipanen ya Pak Narto ya. Maksimal 4 tahun, karena lewat dari 4 tahun harganya malah turun. Oh, jadi 3,5 itu memang harus sudah potong. Ya. Kebetulan di sini Gus Gatot, Bang Halim, di sini saya undang juga Ibu Nani dari Litbang Perencanaan Kota Depok nih. Mungkin bisa kasih bantu saran juga mungkin untuk teman-teman NU Circle. Silakan Ibu Nani. Iya, terima kasih Bang Isan dan abang ataupun kakak-kakak lainnya dan narasumber ya Pak di sini. Saya Nani, saat ini saya bekerja di Pemkot Depok. Saya lulusan dari arsitektur, teknik arsitektur angkatan 97. Mungkin sempat ketemu sama Mbak Indri, Bang Johan, dan mungkin ada lagi yang lainnya. Untuk acara pada malam hari ini nih menarik ya Bang Isan, tapi kebetulan memang masalah kehutanan tadi saya nggak ngikut dari awal, punten. Masalah kehutanan ini memang kebetulan Depok memang tidak punya hutan ya, jadi pembahasannya agak-agak hal yang tidak terlalu familiar sih dengan saya gitu. Tapi menarik sekali kalau memang nanti ada kaitannya dengan lingkungan perkotaan, bisa kita elaborasi lebih lanjut lagi tentang topik lingkungan ini, Bang Isan dan teman-teman semua. Ya. Sorry San. Silakan Bang. Depok punya hutan gede Bu, namanya hutan UI. Tahura. Oh, hutan UI. Oh ya. Iya, cuman hutan UI itu kebetulan saya waktu di Iluni UI sempat mau mengerjakan dengan KLHK karena selama ini hutan UI juga kesulitan untuk merawatnya, yaitu biayanya gede ya. Itu tanamannya banyak, cuman merawatnya gede. Selama ini kan cuma jadi paru-paru kotanya Depok ya. Tapi tidak ada fungsi edukasi maupun wisatanya, Bu. Padahal kalau jadi kayak kebun raya Bogor ataupun ya banyak lah teman-teman tuh itu banyak lari di situ, banyak main sepedaan yang sepeda alam itu di situ, banyak juga kadang ada bukan hiking sih ya, cuman jalan-jalan di alam gitu ya. Itu berapa kali ada perlombaan itu di hutan UI juga. Sebenarnya bisa dikembangkan untuk pariwisatanya atau eduwisatanya Depok. Cuman UI kan nggak punya biaya untuk itu. Pas ngomongin KLHK, sebenarnya KLHK punya anggaran untuk seperti itu gitu ya, untuk mengembangkan hutan-hutan seperti itu. Cuman karena waktu itu juga resources-nya terbatas dari Iluni, akhirnya udah ketemu Bu Siti Nurbaya padahal terus nggak di follow up secara persisten gitu loh Bu.
Tapi kalau itu bisa jadi oasenya Depok gitu ya, buat Depok kan cukup crowded ya. Untuk orang hari Minggu kan sekarang cuma buat lari tuh UI. Cuma kalau hutan wisata itu bisa buat pendidikan, bisa membuat orang sekolah dasar, SMP, even SMA mencintai hutan, belajar soal tumbuhan, mau ada outdoor activity itu sangat sangat menarik sih sebenarnya menurut saya. Makasih Bang Tommy. Jadi tadinya saya pikir hanya hutan produksi aja ya, tapi kalau kita bicara hutan kota, iya betul. UI itu termasuk dalam hutan kota, kategori hutan kota. Nah, akan tetapi Bang Tommy, UI itu, wilayah UI itu terbagi dua, yaitu kewenangannya provinsi, DKI Jakarta, yang satu lagi Depok. Dan sebagian besar yang masuk Depok itu adalah bangunan-bangunan kampusnya. Jadi, oh gitu. Betul. Jadi bukan hutannya ya. Hutan kan ke utara ya. Iya betul. Hutan itu kan sudah lebih ke utara ya dari wilayah UI kalau kita lihat mapnya. Itu hanya sebagian kecil yang masuk di wilayah Kota Depok. Demikian. Ya. Seperti itu. Tapi memang benar akhirnya secara fungsi itu kan fungsi administratif. Kalau secara fungsi sosial memang sangat-sangat bermanfaat sekali buat masyarakat Kota Depok. Seperti yang tadi Bang Tom sampaikan, kebanyakan karena dia menjadi paru-paru kota bagi Kota Depok, masyarakat Kota Depok banyak yang melakukan aktivitas, berolahraga dan sebagainya. Mungkin akhirnya lebih kepada kerjasama atau koordinasi kegiatan-kegiatan sosial ya, mungkin seperti itu, Bang Tommy. Mungkin Mbak Nani, kalau saya boleh tanya juga, dulu waktu saya kuliah di Depok itu kan ada hutannya TVRI ya kalau nggak salah ya, yang untuk studio alam ya. Itu masih ada? Studio alam. Iya, masih ada nggak itu? Studio alam sih kalau dalam tata ruang itu tidak masuk kategori hutan sih, Bang Ihsan. Tapi ada memang Taman Tahura, Taman Hutan Raya itu di Pitara, Kecamatan Cipayung, seperti itu. Yang waktu dulu zaman periode wali kota sebelumnya sempat direncanakan untuk arboretum mini seperti itu, tapi kelihatannya masih belum terwujud sih ke arah sana. Seperti itu. Mungkin bisa itu ya yang kita elaborasi untuk hutan kota UI, hutan kota di wilayah Kota Depok. Ya. Kalau boleh tahu kendalanya apa, Bu Nani? Untuk pengelolaan Taman Hutan Raya ya? Ya. Jadi wilayah hutan itu mirip-mirip dengan kawasan-kawasan seperti Setu, kemudian juga sungai. Jadi wilayah-wilayah atau area yang kewenangannya itu sangat strict diatur oleh regulasi-regulasi pusat, salah satunya seperti itu. Jadi untuk perubahan fungsi, misalkan kita ingin meningkatkan manfaat dari kawasan-kawasan tersebut supaya bisa juga beberapa PR kita kan adalah mengoptimalkan fungsi-fungsi lingkungan hidupnya, kemudian juga kita mengharapkan bisa meningkat ke fungsi sosial ya, manfaatnya membawa lebih banyak manfaat ke arah sana. Tapi memang untuk pengelolaan itu sampai sekarang seperti Setu juga jadi apa ya? Jadi pembahasan yang memang cukup panjang gitu untuk mengelola kawasan-kawasan tersebut, karena kawasan-kawasan tersebut kan mempunyai fungsi-fungsi penunjang lingkungan hidup yang penting seperti itu, Bang Ihsan. Jadi terbatas sih untuk pengelolaannya seperti itu. Ya, makasih Bu Nani. Mungkin ada pertanyaan juga Bu Nani untuk teman-teman di sini, ada Gus Gatot dari NU, ada Pak Sunarto. Pak Sunarto ini pengalaman 18 tahun di kehutanan Bu Nani. Mungkin luar biasa. Dan ya, dari mulai RAPP sampai juga sekarang udah jadi Unilever. Silakan Bu Nani. Mungkin tadi ya masalah kehutanan tadi, mungkin untuk kalau kita bicara khusus kehutanan tadi, kita punya satu kawasan yaitu Taman Hutan Raya. Lebih ke bagaimana ya Pak kira-kira untuk pengelolaan kawasan Tahura ini, apakah sebenarnya peningkatan fungsi tadi, fungsi-fungsi sosial, kemudian juga fungsi komersial gitu. Seperti itu sebenarnya apakah akan membawa dampak yang baik gitu untuk fungsi ekologis hutan itu sendiri Pak, seperti itu.
Karena pasti pertimbangan-pertimbangan dalam pengelolaan kawasan lindung seperti itu harus kita pertimbangkan antara peningkatan fungsi-fungsi yang terkait dengan human-nya, dengan manusianya, juga dengan fungsi lingkungan hidupnya sendiri. Sebenarnya saran terbaik untuk kawasan hutan perkotaan seperti apa ya Pak Sunarto? Mungkin itu Bang Ihsan. Ya, silakan Pak Sunarto. Terima kasih Bu Nani. Iya, mohon maaf saya tidak menampilkan ini ya. Jadi Ya, mohon maaf ya. Tidak apa-apa. Silakan Pak Sunarto mungkin bisa membantu menjawab. Baik, terima kasih Ibu Nani. Tentu Depok sebetulnya kota yang langsung bersinggungan dengan ibu kota Jakarta, sangat strategis. Artinya bahwa kalau kita bandingkan jumlah penduduknya, terus kemudian kebutuhan oksigennya yang harus disediakan oleh, dan penyedianya adalah dalam hal ini tanaman, dalam hal ini juga hutan, tentu sangat dimungkinkan atau bahkan Depok perlu membangun hutan kota yang lebih banyak, begitu kira-kira. Yang kedua kemudian tentang setu-setu tadi, tentu di Depok dan Bogor itu banyak sekali setu-setu itu, lebih bagus sebetulnya di situ difungsikan lebih ya, artinya diperkaya pengayaan dengan, tentu itu di Kementerian Kehutanan ada standar-standar tertentu, misalnya harus spesiesnya harus ABCD-nya gitu. Kemudian yang terakhir pertanyaan tentang tahura tadi, kalau boleh tahu berapa yang di Vitara itu kisaran berapa luasan Bu Nani ya? 70-an hektar Pak. Baik, cukup fantastis. 70 hektar itu berarti hampir mirip dengan kebun raya ya. Kebun raya sekitar 80 ya. Kemudian boleh sebetulnya dalam fungsinya, memang secara spesifik Taman Hutan Raya itu diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Kemudian Bapak punten, saya salah kelebihan 0 tadi. Tujuan sekitar 7 hektar. Kalau nggak salah itu angka puluhan hektar itu awalnya Pak, pada beberapa puluh tahun yang lalu. Punten. Ya. Oke, baik. Terima kasih tambahan keterangannya. Nggak masalah berapapun, 7 hektar juga itu masih bisa dipertahankan sebagai paru-parunya Bogor, itu sangat bagus. Saya pikir kalau salah satu tujuan dari Tahura itu memang Taman Hutan Raya itu ada spesifik kepentingan di situ. Bisa jadi itu karena posisi ataupun karena kondisi tanahnya, mungkin karena juga kelerengannya dan lain-lain. Tapi tidak menutup kemungkinan setahu saya jika peraturan atau regulasi belum berubah, bisa jadi nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut yang update begitu, bisa dimanfaatkan untuk kira-kira untuk untuk seperti wisata dan lain-lain dengan memperhatikan kaidah tertentu. Ada beberapa di Jawa Tengah, salah satunya di daerah Solo, kira-kira seputar Solo sana, agak ke timur ke arah Gunung Lawu, itu ada namanya Taman Hutan Raya Raden Mas Said. Itu dari sana juga oleh pemerintah daerah dimanfaatkan untuk membangun juga fasilitas-fasilitas yang berkaitannya dengan, singkat cerita, sebagai hutan wisata. Kira-kira seperti itu. Saya kurang tahu apakah yang 7 hektar di Vitara ini sudah ada seperti itu, sudah ada plannya dan lain-lain. Itu yang perlu dipikirkan kembali Bu Nani. Yang kemudian yang terakhir adalah bahwa persyaratan, mudah-mudahan Depok juga ke depan akan, ini salah satu misinya. Terima kasih dari arsitektur, dari semua teknik sudah mendukung orang-orang kami yang berbekon kehutanan. Misi untuk selalu ada hutan kota, tidak mesti harus, kalau di Depok tentu susah untuk mencari lahan yang kira-kira menyatu, tapi kan spot-spot bisa, kemudian itu bisa disatukan, itu kan nanti secara biomasanya, sekuestrasi oksigennya, karbon sekuestrasinya juga, itu kan juga sudah memenuhi lah, kira-kira seperti itu. Itu kira-kira apa yang bisa saya sampaikan Mas Iksan dan Bu Nani. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Narto. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bu Nani sebelum kita ke yang lain. Terima kasih cukup Bang Ihsan. Tadi terima kasih Pak atas benchmarkingnya ya dari kota-kota lain. Mungkin memang perlu wawasan knowledge dari
success story kota-kota lain, Pak, untuk pengelolaan taman hutan raya. Seperti itu. Itu tahurannya, kalau boleh tanya Bu Nani, itu tahurannya bisa juga nanti diarahkan untuk ekowisata dan eduwisata kali ya Bu ya? Karena di Ya, Depok ini kan ada heritage Belanda yang mau kita angkat, nanti kalau misalnya bisa menjadi bagian dari itu juga, itu betul. kira-kira jauh nggak Bu jaraknya? Betul, betul. Jadi itu memang pembahasan yang juga sudah sempat kami garap Pak di kota. Jadi kawasan Depok Lama sebenarnya justru berbatasan dengan Tahura ini. Akan tetapi kemudian kita menemui permasalahan akses dan kemudian juga land banking kota. Jadi memang kalau fungsi tadi kita kembangkan, fungsi wisata dan sebagainya, itu untuk lahan-lahan untuk keperluan pendukung fasilitas itu memang sangat minim seperti itu. Misalkan aja parkir seperti itu, ataupun untuk pendukung-pendukung lainnya. Nah, tapi kita pernah membahas ke arah sana. Jadi kawasan Depok Lama yang bisa dikembangkan menjadi kawasan heritage menjadi satu alur wisata yang mengalir gitu bersama dengan kawasan Tahura tadi tersebut. Sempat sih pembahasan seperti itu. Dan pembangunan fasilitas mendukung, kalau nggak salah saya agak lupa karena saya nggak ngikutin 3 tahun sempat petugas belajar, itu juga pernah gitu saya mengikuti gitu, pembahasan desain kawasan dan sebagainya. Tapi saya belum mengetahui secara pasti apa kendalanya gitu. Terima kasih Bu Nani. Mungkin kalau ada pertanyaan lain dari Gus Gatot, mungkin ada pertanyaan untuk Depok, Gus Gatot? Nggak ada, Misal. Nggak ada ya, oke. Saya ini warga perbatasan sama Tommy. Separuh Depok, separuh DKI, separuh Bekasi, separuh Bogor. Iya. Masih mending dari saya Gus Gatot, KTP saya di Bandung. Oh gitu. Iya. Makasih. Mungkin tadi menjawab yang ditanyakan oleh Gus Gatot. Saat ini lagi ada funding besar untuk perhutanan itu, salah satunya namanya Tropical Land Forest ya, TLFF. Tropical Land Forest Fund. Nah, kebetulan teman-teman saya juga yang lagi memanage ini, mereka menunggu proposal itu sampai akhir tahun ini, Gus Gatot. Jadi masih cukup waktu. Nanti bisa saya kirimkan juga formulirnya seperti apa. Nanti kita langsung berdiskusi. Tapi bentuknya ini ada dua. Bisa bentuknya itu adalah obligasi, bisa bentuknya itu loan. Nah, jadi nanti tinggal disesuaikan kira-kira mana yang sesuai untuk NU. Nah, fokus mereka memang untuk perhutanan dan juga untuk misalnya perbaikan lingkungan, yang untuk dam dan sebagainya, ini yang menjadi target mereka. Jadi lebih ke arah pemanfaatan lahan dan proteksi lahan. Tropical and Forest Fund ini funding dari mana, Mas Iksan? Tropical Land Forest Fund. Mereka punya pendanaan dari dapatkan dari Singapura. Oh, yang ngelola Bappenas ya? Itu ngelola mereka sendiri. Ini seperti kayak NGO gitu ya? Ya, financial institution funding ya untuk itu. International organization lah istilahnya. Nanti saya bisa TLF kirimkan. itu Mas Iksan ya? Ya, TLF, betul Mas Sunarto. Oh, yang di seberangnya Sarina ya, yang kantornya? Betul. Kantor mereka di seberang Sarina, di Tamrin situ di situ ada hotel juga ya. Jadi di lantai atasnya hotel tersebut. Nah, jadi TLFF ini sekarang lagi gencar-gencarnya, Mas Narto, lagi banyak juga mereka dapatkan obligasi dari Singapura dan beberapa pendanaan lain. Mereka baru bergerak lagi, dulu hanya fokus untuk Jambi, sekarang bisa bergerak untuk beberapa lokasi lain di Indonesia. Terus juga ada juga satu pendanaan besar itu dikelola oleh teman kita juga, Mas Narto. Temannya Mas Narto juga, oleh Pak Ridwan Syah di Jambi. Nah, itu nama programnya Bioforest atau apa gitu ya. Nah, itu memang khusus untuk forestry, fokus untuk biomasa forestry. Nah, itu yang kelola Pak Ridwan Syah, yang ekonomis kita dulu waktu di Bappenas, Mas Narto.
Beliau fokus di sana dan itu di bawah UN sesuatu ya, saya lupa UN mana itu. Nah itu bisa jadi opsi-opsi juga untuk pendanaan pengembangan ini, Gus Gatot. Oke. Tapi NU juga kaya kok Gus, banyak pendanaan dan masuk ke NU yang bisa dikembangkan, mungkin nanti bisa diselaraskan. Ini saya lihat ada pertanyaan ini dari siapa ya? Dari Bang Tommy. Silakan Bang Tommy. Ya, Chan, terkait ide eduwisata, kemudian ekowisata, hutan yang mungkin suatu program andalanya Ican ya untuk misalnya di Kerawang ataupun yang di lain. Challenge-nya kan hutan orang berwisata ke hutan itu ya. Satu, nggak tiap hari kan gitu ya. Mungkin cuman weekend, dan weekend itu juga ya saya ini kemana jalan-jalan ngajak anak tuh ke Bukit Barisan, kemudian ke mana lagi ya, ke Lampung, ke ya beberapa Banyuwangi. Itu cuma sekali biasanya. Kalau ngajak wisata ke hutan itu nggak mungkin misalnya sebulan 2 kali ke hutan, itu bosan anak-anak zaman sekarang itu kan. Setahun sekali aja udah gatal aja udah malas gitu dia. Ini terkait lagi dengan ekonominya gitu. Bagaimana kita bisa jadi sustain profitnya kalau hanya mengandalkan ekowisata ataupun eduwisata gitu. Berarti memang hutan itu harus bisa, apalagi untuk penduduk sekitar ya, menghasilkan. Tujuannya hutan sosial itu kan supaya juga orang tidak merambah gitu ya, supaya bisa memberikan manfaat buat penduduk sekitar sehingga mereka punya manfaat dari hutan di sekelilingnya, jadi mereka justru merawat, bukan merambah gitu ya. Berarti memang harus produksi ya, atau apa yang bisa rutin gitu ya untuk mendapatkan penghasilan baik bagi pengelolaan hutan sendiri maupun buat masyarakat sekitar ya. Ya, makasih Bang Tommy, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Sunarto, tapi saya cuma menjelaskan bahwa posisinya ini memang di pinggir jalan tol. Jadi itu adalah tempat transit di jalan tol utama kita ke atas Kerawang sana. Dan mereka sudah punya akses izin exit tol ya. Jadi sebenarnya itu tempat singgah, anak-anak bisa main ke sana nantinya, UMKM bisa berkembang. Dan Mas Narto nih sebenarnya punya contoh nih eduwisata yang berjalan itu di bawah Sinarmas, namanya anak perusahaan Paseo. Silakan Mas Narto. Baik, makasih Mas Iksan. Pertanyaannya susah-susah ini Mas Tommy ini. Memang artinya apa? Memang itu real jualan doang, Mas. Cuma ya, mikirin duitnya doang. Makasih. Memang itu untuk menghasilkan sesuatu memang susah. Artinya bahwa kalau hutan itu sendiri mau dikelola dalam bentuk apapun, apalagi luasannya tidak visible begitu ya untuk dikelola secara ekonomi, itu memang tidak akan layak gitu. Itu yang pertama. Kalau kita menghitungnya dari satu aspek, misalnya kayu sebagai contoh, ataupun tanaman apapun, karena sekali lagi tanah-tanah yang di hutan itu tentu tanahnya sudah marginal. Yang kedua, mungkin nanti ternyata di sini ada senior saya ini dokter lingkungan dari UNRI, Mbak Wiwi, sama Mas Brian ini senior saya di RAPP sama pakarnya kehutanan, bisa jadi nanti menambahkan. Yang kedua, Mas Tommy, bahwa salah satu cara sekarang terutama di anak-anak sekolah itu ada 2 mekanisme cara pendekatan yang baik, saya pikir. Nanti salah satu cara pemasarannya adalah kita kerjasama dengan sekolah-sekolah. Jadi tidak kita mengandalkan cuma plesirnya ataupun wisatanya itu di hari Sabtu ataupun di hari Minggu, tapi justru di antara itu di hari-hari sekolah itu kita bisa pendekatan ke sekolah mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Sekali lagi untuk itu ada 2 misi. Yang pertama adalah mengenalkan bahwa kita mau tahu hutan, kita cerita banyak tentang jangan membakar hutan, kemudian jangan menggunduli hutan gitu. Lah, bayangan anak-anak itu hutan gundul itu seperti apa, hutan tanaman itu seperti apa itu susah. Saya kebetulan punya anak masih kemarin SMP, sekarang akan menginjak SMA, itu saja masih sangat teoritis sekali pengertian tentang hutan, bagaimana dia harus mengerti tentang hutan itu harus diselamatkan dan lain-lain, masih absurd di pikiran.
singkat cerita bahwa salah satu yang bisa dipertimbangkan dalam hal pengelolaan ini calon CEO-nya Mas Iksan, salah satunya itu menggait itu, karena untuk bidang pertanian padahal di Bogor itu juga banyak, itu aja sampai ke Purwakarta anak-anak sekolah itu untuk dilatih misalnya harus nanam padi begitu. Nah, hal-hal yang seperti itu saya pikir bisa juga diterapkan untuk pendekatan dalam rangka pemasaran nanti hutan wisata dan hutan pendidikan untuk anak-anak itu. Itu kemudian yang terakhir Mas Tommy, tentu kalau mengelola satu usaha itu pasti harus ada andalannya. Artinya bahwa ketika perusahaan kayu, perusahaan kehutanan tentu itu minimal kayunya dulu. Kita fokus pada kayunya. Atau misalnya wisata, kita fokus pada wisatanya. Makanya di awal kita harus ada seperti dana pendamping. Kalau tanpa itu kayaknya sepertinya beberapa pengalaman juga tidak jalan juga. Kira-kira itu tambahan saya. Sekali lagi Mas Brian, Mas Budi Rianto, senior saya ini. Ya, silakan Pak Brian. Mas Brian. Oke, ini saya tadi agak telat ya dapat infonya. Jadi gini, kalau gambaran saya, memang saya kerja di di RAPP bagian riset jenis-jenis lokal ya atau native species ya. Jadi memang saya sekarang sedang mengembangkan baru mengembangkan eco eduforest ya. Memang kalau kita mengandalkan dari segi kehutanan saja untuk dijual memang susah, kecuali mungkin hanya karbonnya aja yang dijual ya. Tapi saya akan mengkombinasi ya antara hutan ya, termasuk di dalamnya adalah yang mungkin bisa hasil antara adalah HPK ya, hasil hutan non kayu. Kalau di sini misalnya banyak kami udah koleksi ya kami tinggal di Pelalawan Kerinci, itu ada sekitar 30-an jenis buah-buahan endemik Riau. Nah, itu yang nanti diantaranya bisa dijual. Di samping itu memang tidak menutup kemungkinannya, kami juga akan membuat taman duriannya. Artinya kita buat lokasi tertentu. Jadi ada blocking untuk memang hutan, ada blocking hutanmu dibagi ya. Artinya itu terkait dengan mungkin kayu dan hasil non kayu, dan juga buah-buahan yang kita datangkan yang mungkin familiar di tempat kita lah gitu. Nah, di samping itu kita bisa jual, contoh lah, yang menarik kan kalau di sini durian. Banyak varietas durian lokal Riau. Di samping itu mungkin ya kita ambil ya durian-durian dari Jawa ataupun dari kalau di sini dari Malaysia itu ya. Itu bisa kita jual duriannya, kita jual juga bibitnya. Di antaranya itu. Sedangkan yang lain kalau di sini memang untuk terkait hutan kita di Riau lumayan kalau sumber plasma manufanya lumayan besar, sehingga kalau di sini ke depannya dan terutama di Pangkalan Kerinci akan dilewati tol, sehingga kami sekarang sedang prepare konsep yang tadi eco eduforest, dan insya Allah kita akan kerjasama sama Pemda Riau dan Pemda Pelalawan, dan alhamdulillah Pak Bupatinya Pak Zuhri udah concern sekali, dan beliau juga akan support, termasuk di dalamnya kalau hasil hutan di sini ya itu adalah madu ya, jadi madu sialang atau Apis dorsata. Ini adalah andalan di Riau gitu. Mungkin sementara itu dulu Pak Narto ya, bisa disambung yang lain. Terima kasih Pak Brian. Berarti bukan hanya dari sisi visit wisatanya saja, tapi juga beberapa turunan seperti madu dan sebagainya yang bisa dikembangkan di sana ya. Mungkin saya simpulkan seperti itu Pak Brian ya. Iya, betul. Oke, terima kasih. Kebetulan saya asal juga dari Pekanbaru nih Pak Brian, lahir dan besar di Pekanbaru. Mungkin ada pertanyaan lain sebelum kita tutup karena juga waktu juga yang memisahkan kita.
Kalau misalnya ada pertanyaan lain, silakan saya buka satu pertanyaan terakhir. Satu lagi dong, Mas Icang. Ya, silakan, Bang Mujib. Berhubungan sama ke Pak Narto lagi, berhubungan sama pembukaan hutan tadi, Pak Narto. Kalau kita ikutin paparan Pak Narto tadi kan sebenarnya kalau saya nggak tahu kalau saya salah tadi, kalau dari paparan Pak Narto tadi kan emang Indonesia ini masih consider aman ya buat pembukaan lahan hutannya dibandingkan luas hutan yang ada. Itu emang benar kondisinya seperti itu atau gimana Pak kondisi realnya? Kan banyak orang bilang kemarin kan Harrison Ford datang ke sini ke kantor Menteri Kehutanan tuh yang naik-naik meja gitu, kayaknya ini banget histeris itu ngelihat kayaknya hutan Indonesia udah dibabat-babatin itu. Realnya gimana sih Pak? Kita yang awam ini kan belum tahu juga apakah emang masih aman kondisi hutan kita yang dieksploitasi atau gimana. Terima kasih. Ya, silakan Pak Narto. Baik, terima kasih. Banyak cerita lucu tuh di Kalimantan itu sebenarnya Pak Narto yang nyuri pakai helikopter tuh Pak. Silakan Pak. Ya, tentu dibanding dalam unsur kesejarahan pengelolaan hutan Indonesia dari tahun ke tahun, dimulai tahun 60-an, kemudian awal Orde Baru, kemudian Orde Baru, Orde Reformasi, itu tentu ada dinamikanya itu Mas Mujib. Tapi bahwa pada intinya degradasi tetap ada dan itu nyata. Tapi bahwa kalau kita bandingkan misalnya toh kebakaran itu juga terjadi di Australia, di Amerika yang negara konon katanya udah superpower seperti itu juga terjadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang laju pengurangan itu dulu ketika reformasi, ketika pernah waktu itu HPH, izin pengelolaan hutan, izin itu bisa dari 100 hektar minimal itu izin itu dengan semangat desentralisasi reformasi waktu itu pemegang pengendali izin adalah bupati. Kemudian ternyata di dalam perjalanannya sekitar 10 tahun direview kok ternyata jor-joran begitu. Sampai koperasi itu bisa ngambil kayunya dia karena kerjasama dengan para pengusaha yang punya alat, kemudian tentu kami sebagai saksi di lapangan tahun-tahun segitu, itu begitu mudahnya koperasi desa, tingkat desa itu mengajukan ke bupati. Kemudian bupati waktu itu makanya banyak masalah. Nah, singkat cerita melalui undang-undang pemerintah desa atau undang-undang apa itu ya. Kemudian tata kelola kehutanan dari kabupaten kemudian dipindahkan ke provinsi. Jadi sekarang memang setiap perizinan itu bupati sama gubernur itu merekomendasikan tentang izin lokasi kepada menteri, tapi tetap di pusat. Kira-kira seperti itu. Terakhir tentang kondisi hutan yang memang sekarang banyak dikeluhkan, salah satu isu terbesarnya adalah memang kebakaran di Sumatera dan Kalimantan itu. Tapi dalam hal luasan, apa yang saya sampaikan itu tadi hasil presentasi dari Pak Sekjen KLHK, Pak Bambang Hindroyono, dalam sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja untuk bidang kehutanan kira-kira sebulan yang lalu. Kami tentu percaya data itu, walaupun di dalamnya tentu pasti banyak juga bolong-bolongnya. Tapi kami dulu yang belasan tahun di ini, Mas, memang sebagai forester kadang kami juga merasa sedih melihat kondisi hutan. Ada juga yang nanti tidak bisa dikonversi gitu. Artinya bahwa sebetulnya yang mau nanam banyak. Cuma karena perizinan, karena itu dulu HPH lain dan lain-lain itu terlalu susah. Nah, itu kira-kira gambarannya, Mas Mujib. Mudah-mudahan bisa membantu. Bisa juga kalau ada yang mau menambahkan. Ya, silakan. Oke, Mas. Ya, mungkin Pak Brian ada tambahan kali dari Pak Brian. Makasih Mas Narto. Nih, orang-orang forester mungkin yang bisa memberikan pencerahan. Silakan Pak Brian. Memang gini aja, secara umum kenyataannya memang deforestasi itu terjadi ya dimanapun ya. Itu memang ya salah cara kaprah dari awal ya, dari pengurusan itu, sehingga ya hampir
dari data Pak Sunarto itu benar ya. Artinya kerusakan itu terutama yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Yang memang itu apa namanya? Memang harta yang turun-temurun dari nenek moyang kita ya. Makanya kemarin saya baca di di Detik atau apa itu bahwa kemungkinan bahwa UNESCO itu akan mencopot ya. Artinya terkait dengan status hutan warisan yang ada di Sumatera itu tidak menjadi apa istilahnya itu ya, Pak Narto? Warisan heritage ya. Warisan heritage dari UNESCO begitu. Ya memang kenyataannya ya terutama ya itu memang contoh aja lah misalnya Taman Nasional aja yang memang sudah ditetapkan itu mungkin ya realisasinya walaupun banyak penjaganya tapi tetap yang grogoti kanan kiri, kita nggak tahu lah siapa yang grogoti. Yang jelas statusnya itu hanya status jumlahnya, tapi kenyataannya mungkin tinggal berapa persen aja, mungkin bisa dicek lah itu. Detail saya terus terang nggak tahu, tapi dilihat dari dilihat dari kenyataan di lapangan memang terjadi bahwa memang hutan tropikal yang di Indonesia itu banyak rusak begitu. Itu mungkin tambahan yang mungkin di lapangan. Karena saya pernah juga ke Kalimantan sama aja. Saya dengar di Kalimantan juga itu ya. Bentar, saya mute dulu ya. Oke, monggo lanjut. Ya. Di Kalimantan saya dengar juga pencuriannya itu sadisnya juga besar-besaran itu dengan helikopter ya Pak Brian ya. Itu memang dari awal udah botak-botak semua. Di Papua juga begitu ya. Papua juga banyak yang ini. Betul ya mungkin ya. Saya cuma mau konfirmasi aja Pak Brian. Ya pernah. Saya pernah di perbatasan Malaysia dan Indonesia itu nampak sekali ya. Jadi memang yang masih hutan kita, tetangga kita itu rata-rata udah sawit. Ya, artinya tinggal aja. Dan memang ya setahu saya itu pergeseran patok pun ada ya. Ada itu. Cuma saya nggak, maksudnya gini loh, artinya detail datanya mungkin bisa diklarifikasi ke pihak-pihak terkait lah ya. Jadi kerusakan itu memang Pak ya, saya pernah berapa kali terbang ya, artinya waktu itu dengan perusahaannya, artinya survei dengan heli itu ya, banyak bolong-bolongnya itu ya. Terutama gini, yang di dekat akses, terutama kalau di Kalimantan kan sungai ya, mungkin jalan itu enggak banyak, cuma di sekitar sungai itu rata-rata rusak rata-rata. Ya. Oke, begitu. Ya, makasih Mas Brian. Ini waktu sudah menunjukkan jam 9.15. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lain kita sudahi saja. Sebelumnya mungkin kita bisa ambil foto bareng ya kali ya. Silakan kameranya mungkin dihidupkan semua, kita bisa ambil foto bareng. Pak Iksan boleh. Oh, silakan Pak Rudi. Aduh, ada Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Iya, ini tadi menyimak sekali. Meskipun saya ini malam ini rapim, tapi nggak apa-apa. Dengarkan. Mohon maaf ini, silakan Pak Rudi. Ya, jadi terima kasih. Saya tadi udah menyimak beberapa hal yang disampaikan oleh bapak-bapak semuanya. Ada beberapa yang menjadi fokus saya ya, karena saya juga ini telinganya kiri kanan. Di satu sisi ada arahan untuk BLT dan Adisa juga malam ini. Pertama saya tadi menarik Pak, barangkali nanti bisa kita kolaborasikan itu Pak. Saya juga punya program namanya Desa Hijau. Jadi kalau sepakat tadi kita mencoba untuk mendetailkan ya, mungkin nanti kita bisa lakukan diskusi ulang. Barangkali program-program terkait dengan Desa Hijau nanti juga kaitannya dengan masalah kepariwisataan juga. Jadi saya tidak lagi bicara renewable energy lagi, tapi kita bicara terkait dengan kawasan-kawasan strategis yang nanti bisa kita kembangkan. Tadi isunya adalah bagaimana ke depan. Jadi kalau pengelolaan hutan itu jangan hanya bicara hutannya saja, tetapi masyarakat di sekitar hutan itu juga perlu. Nah, barangkali ini yang menjadi isu yang ingin saya sampaikan di forum ini. Kira-kira begitu. Nah, yang kedua, saya juga ini menangani juga perbatasan. Jadi saya kan direktur khusus perbatasan pulau kecil dan kawasan strategis. Perbatasan itu betul tadi Pak. Jadi saya sudah keliling Aruk, Mata Ain. Jadi sekarang meskipun sudah ada Impres 1 itu untuk terkait dengan masalah model untuk pengembangan ekonomi,
jangan sampai nanti ekspansi ekonomi yang besar-besaran ini, yang sekarang ini lagi dijadikan model dalam rangka untuk pengembangan bagaimana nanti produk-produk dari Indonesia itu membanjiri di sekitaran perbatasan itu kan kira-kira begitu. Tetapi tidak sampai merusak kepada habitat hutan itu sendiri. Nah, jadi ini menarik kalau nanti ini dua isu itu diungkapkan di forum berikutnya. Saya kira saya akan lebih fokus nanti, kapan ada waktu nanti kita bisa diskusikan untuk itu. Jadi sementara malam ini saya hanya menyimak dua hal itu saja dulu. Mungkin nanti kita lanjutkan di forum-forum berikutnya. Salam kenal semuanya dari saya. Terima kasih Pak Iksan. Ya, Assalamualaikum terima kasih Pak Rudi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ini Pak Rudi Waalaikumsalam Hartoyo dari Kementerian Desa yang fokus untuk pulau-pulau kecil dan terluar, yang banyak juga kerjasama dengan kita dan ya, alhamdulillah beliau bisa gabung di sini. Saya belum lihat tadi ya, saya iseng aja kirim ke beliau. Di sini ada Pak Gatot, Pak Gus Gatot dari NU Circle, juga fokus untuk hutan sekarang, dan ada Pak Sunarto, 18 tahun pengalaman beliau di hutanan, ada Pak Brian juga dari RAPP. Mungkin forum-forum hutanan ini mungkin harus banyak kita buat kali Pak ya, kerjasamakan dengan desa-desa Pak Rudi ya. Ya, saya ikut aja deh. Ini kan baru salam kenal dulu. Masa Siap. kenalan langsung kepada materia Ya, dua kali, nanti tiga kali, lain baru waktu nanti kita atur bicara untuk Pak materi, Rudi. kira-kira begitu. Siap. Oke, saya Ya. kira gitu aja dulu malam ini, Pak Iksan. Salam Matur semuanya. nuwun. Bapak-bapak. Matur nuwun, Iya, Pak iya. Rudi. Ya. Ya, salam kenal Pak Rudi. Iya. Makasih, mungkin saya tutup saja. Terima kasih banyak waktunya kepada teman-teman dan terutama kepada narasumber Gus Gatot yang sudah sudi mampir ke tempat kami, Pak Sunarto dan juga Pak Brian, juga tadi ada Bu Nani, Zubair Halim, Tommy, Bang Mujid dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami dari The New Energy Talk sangat berterima kasih. Dan mungkin kita bisa ambil foto supaya kita bisa dapat kenangan. Ini PR-nya kita, mungkin ada webinar-webinar berikutnya yang perlu kita buat juga ke depannya. Karena saya melihat bahwa orang bicara energi terbarukan sudah cukup banyak, tapi orang bicara tentang forestry ini masih perlu kita dorong ya. Mungkin saya salah ya Pak Narto, benar ya, orang forestry ini suka malu-malu mungkin Pak Sunarto membagi ilmunya. Ini harus kita pancing-pancing ini untuk ngobrol ini Pak. Betul ya Pak Sunarto ya? Siap, sedia selalu. Siap. Ya, mungkin kita hidupkan kamera ya. Tolong teman-teman bisa hidupkan kameranya, kita ambil foto. Semua hidupkan. Satu, silakan tolong dihidupkan kameranya. Ya. Mungkin ada ini bisa ambil fotonya, Ikhwan? Oke, aku ambil ya Bang. Ya, yang foto bareng-bareng semua. Maklum nih angkatan kolonial saya Bang. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Ya, udah. Ya, makasih banyak Ikhwan dan juga teman-teman, sehat selalu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bang Halim mau kita tutup dengan doa, mungkin silakan Bang Halim. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah telah mempertemukan kita semua, penggiat-penggiat forest, penggiat-penggiat desa, penggiat-penggiat yang mendapat amanah di dalam pemerintahan. Mudah-mudahan kolaborasi sekarang, kolaborasi silaturahmi ini akan memperkuat jalinan kerjasama kita. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan memberikan manfaat bagi diri kami dan terutama masyarakat banyak, insya Allah. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, sehat selalu. Kita tutup ya, silakan Bapak Ibu. Terima kasih banyak waktunya, kita bisa live.